Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Prastio dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini saya akan memberikan panduan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan secara online. Sebelum melanjutkan video, klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk video terbaru saya. Pertama-tama kita buka Google Chrome, kemudian ketik di Google wajib lapor ketenagakerjaan, atau juga bisa di laman https wajiblapor.kemenaker.go.id. Kemudian kita klik. Nah, di sini lalu kita ke pendaftaran perusahaan. Kemudian diarahkan untuk membuat akun, yaitu kita klik daftar sekarang. Setelah itu kita masukkan nomor induk KTP, kemudian nama lengkap, setelah itu nama ibu kandung. Tujuannya apa? Untuk memprivasi nomor induk KTP Anda dengan mengetik nama ibu kandung. Klik berikutnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi alamat email menggunakan Yahoo ataupun Gmail. Kemudian kita masukkan nomor handphone. Kemudian kita bikin password. Setelah itu kita daftar sekarang. Kita akan memverifikasinya dengan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomor yang kita daftarkan tersebut. Apabila nomor kode OTP tidak terkirim ke nomor kita, maka kita bisa menggunakan fitur kirim ulang ataupun dengan ganti nomor ponsel. Kemudian setelah kita memiliki akun, kita masuk ke pendaftaran perusahaan. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu daftar sebagai kantor pusat ataupun daftar sebagai kantor cabang. Nah, di sini pengisiannya juga sama. Yang pertama, isi nama perusahaan, kemudian tanggal berdirinya, dan jumlah cabang yang ada di Indonesia jika ada. Nah, jumlah cabang di luar negeri juga ada. Kemudian KBLI ini sesuai dengan surat perizinan ataupun NIB. BLI-nya juga sesuai dengan TDP. Kemudian kita isi kode pos, alamat perusahaan, terus kontak perusahaan, email perusahaan. Kalau ada website, kita isi website perusahaan dan kita klik selanjutnya. Kemudian sama dengan daftar sebagai kantor cabang, ini kita tulis nomor perizinannya yang pusat, kemudian nomor TDP pusat, nama perusahaan pusat, kemudian nama kantor cabang, kemudian tanggal berdiri, lanjut dengan KBLI sesuai dengan TDP, kita isi kode pos alamat cabang, kita isi alamat cabang ataupun nomor perusahaan, emailnya perusahaan. Kemudian apabila ada website, maka kita isi website juga, kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu kita akan diarahkan untuk pengisian nomor perizinan, yakni sesuai dengan nomor NIB yang telah diberikan. Kemudian kita isi nomor TDP, nomor akta, kemudian NPWP. Setelah itu tulis nama pemilik perusahaan, alamat sesuai KTP dengan pemilik perusahaan, kita tulis pengurus dan juga alamat pengurus, lalu kita klik selanjutnya. Ini adalah contoh NIB untuk mengisi
nomor perizinan. Setelah itu kita diarahkan untuk mengisi status kepemilikan. Di sini bisa swasta, persero, perum, perusahaan daerah, yayasan, koperasi, perseorangan ataupun patungan. Setelah itu status permodalannya bisa PMDM, swasta nasional, PMA ataupun joint venture. Kemudian negara, kita tulis negara Indonesia dan kita klik lanjutkan. Nah, ketika kita selesai melakukan pendaftaran perusahaan, maka kita akan diarahkan ke link seperti ini, yakni pelaporan perusahaan. Namun kita belum bisa melakukan pelaporan karena kita harus melengkapi daripada semua tentang perusahaan kita. Yang pertama, profil perusahaan. Nah, di sini kita bisa mengisi logo perusahaan, kemudian gambar latar perusahaan. Kemudian kita bisa mengisi keadaan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa mengimpor daripada Excel yang nanti akan saya taruh di link deskripsi. Nah, di sini kita bisa mengimpor Excel ini, yaitu karyawan dalam negeri yang masih bekerja dan karyawan yang telah berhenti bekerja. Di sini ada 2 item download. Kemudian kita isi semua karyawan yang masih bekerja dan yang telah berhenti bekerja. Kemudian di sini ada fitur lowongan pekerjaan. Apabila kita ada lowongan pekerjaan, maka kita tambahkan lowongan pekerjaan. Nah, di sini nanti akan diakses oleh Kemenaker. Kemudian laporan PHK. Ketika ada karyawan kita PHK, maka kita akan melakukan pelaporan PHK. Nah, kita tambah laporan ditambah laporan PHK tersebut. Selanjutnya di pelatihan. Nah, di pelatihan ini juga di sini ada training center dan pemagangan. Apabila ada, maka kita conteng ya. Apabila tidak ada, tetap kita conteng tidak ada. Nah, sama juga pemagangan seperti itu juga. Nah, di sini juga apabila ada kita conteng ya, dan apabila tidak ada kita conteng tidak. Kemudian di hubungan ministerial, di jaminan sosial, program jaminan sosial. Di sini kita masukkan nomor BPJS Ketenagakerjaan perusahaan, kemudian nama perusahaan, kemudian kita centang berapa program kerja yang diikuti. Ada 4 di sini, yaitu program JKK, JHT, JKM, dan jaminan pensiun. Lalu kita klik simpan. Kemudian ke persyaratan kerja. Di sini pertanyaannya, apakah perusahaan saudara Anda sudah memiliki PP? Kalau iya, kita klik iya. Apabila belum ada, kita klik tidak. Nah, juga di sini perusahaan sudah memiliki PKB, perjanjian kerja bersama. Apabila ada, kita klik ada. Kalau tidak, juga tidak. Kemudian jumlah tenaga kerja PKWT berapa orang, dan jumlah tenaga kerja perjanjian PKWTT berapa orang. Kemudian di fitur apakah perusahaan sudah menyediakan fasilitas kesehatan pekerja. Nah, kita centang iya. Kemudian ada banyak pertanyaan, yaitu keluarga berencana. Kita conteng ya apabila memiliki. Terus koperasi, jumlah perumahan pekerja, jumlah fasilitas ibadah. Apabila ada fasilitas ibadah kita tulis. Kemudian jumlah fasilitas olahraga. Kemudian jumlah kantin ataupun catering kita isi berapa jumlahnya. Kemudian jumlah fasilitas rekreasi, apabila ada kita tulis, apabila tidak ada kita tulis 0. Jumlah tempat penitipan anak, apabila ada kita tulis. Terus jumlah fasilitas laktasi, ibu menyusui, ini kita tulis. Kemudian jumlah ruangan merokok apabila ada. Kemudian jumlah armada antar jemput apabila ada.
kemudian jumlah fasilitas kesenian apabila ada, lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya waktu kerja, waktu istirahat atau WKWI. Waktu kerja normal, nah di sini kita pilih yang ada di perusahaan kita 7 jam, dalam 40 hari, 8 jam, 12 jam, dalam 40 hari. Nah, di sini banyak opsinya. Selanjutnya sektor pertambangan. Di sini minimal 10 minggu berturut-turut dengan 2 minggu berturut-turut istirahat, dan setiap 2 minggu dalam periode kerja diberi 1 hari istirahat. Kemudian sektor SDM, IC kita pilih 7 jam 1 hari, 8 jam 1 hari, 9 jam. Di sini semua kita bisa pilih sesuai dengan perusahaan kita. Kemudian sektor perikanan, periode kerja 3 minggu berturut-turut dengan ketentuan setelah bekerja selama 2 minggu, atau periode kerja 4 minggu berturut-turut setelah bekerja selama 2 minggu. Lalu kita klik simpan. Lalu kita ke fitur kelembagaan hubungan industrial. Nah, di sini ya pertanyaannya adalah apakah sudah terbentuk LKS bipartit di perusahaan. Apabila ada kita centeng ya, bila tidak ada kita centeng tidak ada. Kemudian apakah di perusahaan Anda ada SP, kita centeng ya apabila ada, dan apabila tidak ada kita centeng tidak. Kemudian klik simpan. Lalu ke fitur pengupahan, yaitu upah minimum yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini upah minimum provinsi, atau upah minimum kabupaten, atau upah minimum sektoral. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perusahaan Anda melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum? Apabila iya kita klik iya, apabila tidak kita klik tidak. Kemudian apakah perusahaan sudah menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah? Apabila iya kita tulis iya, dan apabila tidak kita tulis tidak. Lalu kita klik simpan. Kemudian ke fitur perselisihan. Nah, di sini kasusnya itu kasus pemogokan, tenaga kerja terlibat mogok atau ter-PHK. Nah, apabila ada kita tambah di perselisihan tersebut. Selanjutnya ke keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini, di sini pertanyaan adalah apakah perusahaan saudara sudah memiliki surat izin membutuhkan P2K3? Bila iya kita tulis iya, bila tidak kita tulis tidak. Kalau iya kita tulis nomor izin P2K3, kemudian tanggal pembentukannya kapan, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya jumlah ahli K3, nah, berapa orang, kemudian jumlah dokter berapa orang kita isi, nah, jumlah paramedis berapa orang, jumlah teknisi K3 berapa orang, jumlah petugas K3 berapa orang, jumlah operator K3 berapa orang, jumlah auditor berapa orang, dan jumlah juru kelas berapa orang, dan jumlah regu penanggulan kebakaran berapa orang. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu keberadaan fasilitas K3, penyelenggaraan makanan, apabila ada kita tulis ada, apabila tidak ada kita tulis tidak. Kemudian jumlah pelayanan kesehatan kita tulis, bila ada kita tulis, apabila tidak ada kita tulis 0. Kemudian jumlah peralatan perlindungan kita isi, jumlah ruang P3K, terus kemudian jumlah kotak P3K kita isi, terus jumlah APD kita isi, kemudian jumlah penanganan limbah kita isi, klik simpan. Keberadaan alat, pertama jumlah pesawat uap, apabila ada kita tulis, apabila tidak ada kita tulis 0. Jumlah instalasi pemadam kebakaran, apabila ada kita tulis berapa, apabila tidak ada kita tulis 0. Kemudian jumlah bencana tekan jenis, apabila ada kita isi. Kemudian jumlah sarana proteksi kebakaran, apabila ada kita isi. Terus jumlah alat baru, apabila ada kita isi. Kemudian limbah produksi,
Memiliki instalasi pengolahan, apabila ada kita tulis ada, apabila tidak ada kita tulis tidak ada. Kemudian limbah diambil oleh pihak ketiga, ada kita tulis ya, apabila tidak ada kita tulis tidak. Kemudian klik simpan. Kemudian keberadaan bahan, apa saja bahannya kita tulis, ditambahkan sini. Kemudian kasus kecelakaan apabila ada kita tambahkan juga. Nah, apabila kita sudah selesai mengisi semua data tersebut di sini, maka kita klik pelaporan. Nah, di sini kita buat laporan. Kita klik centang, kemudian buat laporan. Nah, di sini apabila data sudah kita rubah, maka nomor laporan pun tampil di sini, kemudian masa berlakunya, kemudian berlaku sampai kapan. Nah, di sini kita bisa cetak PDF. Nah, di sini juga apabila kita sudah melakukan pelaporan terupdate, maka yang lama tidak berlaku, yang baru akan berlaku. Nah, ini hasil daripada laporannya. Nah, ini bentuk laporan tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan tentang WLKP, silahkan kontak person saya yang saya akan tulis di deskripsi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.